dari aku yang hampir menyerah. Ternyata memang bener ya, ngebandingin diri kita sama orang lain itu bener-bener racun, bener-bener salah. Karena itu jadi ngebuat diri kita sendiri jadi standar kepuasannya itu sangat tinggi. Dan standar kebahagiaannya itu sangat susah untuk diraih. Dan hal-hal seperti itulah yang ngebuat kita jadi menyepelekan hal-hal kecil yang justru buat bahagia sebenarnya. Sama nih, mungkin gara-gara terlalu banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang aku rasakan adalah pengen nyerah. Pengen nyerah ketika aku gak berhasil sama kayak mereka. Ketika pencapaian aku, kerja keras aku nggak diukur sama dengan apa yang mereka lakukan. Padahal mungkin kerja keras aku lebih besar, padahal mungkin usahaku lebih keras. Itu yang aku rasain. Kalian pernah mikir gini gak sih? Kok bisa ya? Kok bisa kita yang sama-sama berusaha, startnya barengan, tapi yang berhasil mereka? Kok bisa ya kita yang ngebantu banyak orang, tapi ujung-ujungnya kita yang rugi? Wah, asli sih, itu aku lagi kepikiran itu selama seminggu ini. Sampai aku pun gak ada niatan untuk rekaman karena aku lagi ada di posisi paling bawah. Aku gak bisa kasih advice apapun ke kalian. Ini nih, gara-gara branding yang udah menempel begitu kuat. Padahal podcast kita dan waktu ini adalah podcast berbagi cerita, bukan podcast menggurui, menceramahi, atau apapun itu. Ternyata memang salah ya, naruh standar kebahagiaan kita di orang lain dan membandingkan diri kita kepada orang lain tuh salah. Dan ternyata rasa pengen nyerah itu jadi ngebuat kita lupa sama hal-hal yang udah pernah kita raih, udah benar-benar kita bangun dari awal. Dan ternyata rasa pengen nyerah itu ada kalau kita lagi capek sama hidup, lagi capek sama kerjaan, lagi capek sama diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa capek yang paling capek itu cuma bisa disembuhin dengan satu, yaitu istirahat. Tapi kebanyakan waktu kita lagi capek, kita malah nge-push diri kita, padahal kita udah tahu bahwa itu sudah melewati batas kemampuan diri kita sendiri. Makanya hasrat pengen nyerah itu jadi selalu ada. Mungkin itu yang bisa aku rasakan dan bisa aku pelajari. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang lagi ngerasa pengen nyerah, lagi ngerasa kayaknya gue berhenti sampai di sini aja deh, kayaknya gue nyerah aja deh. Ini benar gak sih jalan gue? Ini benar gak sih tujuan gue? Itu gak apa-apa kok, itu hal yang wajar. Mungkin kalian lagi capek aja. Coba kalian istirahat lagi dan remember sama tujuan awal kalian. Iya, tujuan awal. Lagi-lagi kita harus ingat tujuan awal itu seperti apa. Kadang memang sebagai manusia kita harus sering diingatkan sama apa yang ada di rules kita sendiri, apa way of life kita. Kadang memang seringnya isi kepala kita sendiri yang suka nyebrang ke jalan lain, yang suka mainnya kejauhan sampai lupa rumah sendiri. Maaf ya kalau pembahasannya terlalu kemana-mana.
Karena jujur aku udah benar-benar kehilangan semangat lagi buat rekaman. Gak tahu kenapa, tiba-tiba rasa senang dan rasa semangat yang dulu pernah ada mungkin diambil sementara untuk aku ngerasain bahwa gak apa-apa kok ngerasain seperti ini, bahwa gak apa-apa kok ada di level yang paling bawah sekalipun. Ya biar kamu belajar dan ngerasain aja saat ketika ada di level atas, kamu tetap bersyukur, kamu tetap menghargai orang-orang yang masih ada. Dan rasa pengen nyerah itu, please banget jangan sampai kamu turuti karena itu gak bakalan ngebawa kamu kemana-mana. Karena itu justru malah menghancurkan hal-hal yang sudah kamu bangun dan kamu buat sebelumnya. Mungkin perjalanannya memang sangat menyakitkan. Mungkin perjalanannya memang sangat berbatu. Mungkin diri kamu sendiri juga masih bingung. Ini beneran jalan gue? Ini beneran Tuhan kasih buat gue? Emangnya gue bisa ya lewatinnya? Emangnya gue sanggup ya jalaninnya? Gue gak punya pegangan siapa-siapa. Gue cuma punya diri gue sendiri. Itu juga yang aku rasain. Itu juga yang aku rasain sekarang. Semoga kalian yang dengerin ini jadi ada space singkat, ada jarak buat kalian bernapas, buat gak apa-apa kok kesuksesan kita sama kesuksesan orang lain gak sama, itu gak apa-apa kok. Karena memang harusnya gak sama. Dan memang sudah punya waktunya masing-masing kan, untuk mekar, untuk berkembang, untuk melaju dengan cepat. Dan kecepatannya pun gak harus sama, karena Tuhan sudah bagi sesuai porsinya. Seringnya tuh kita jadi sedih kalau orang lain mungkin merasakan kebahagiaan. Seringnya kita jadi sedih karena balik di awal tadi, karena kita sudah menetapkan standar kebahagiaan sesuai dengan kebahagiaan orang lain. Jadi ketika orang lain bahagia dan kita enggak, hancur deh diri sendiri. Jadi tolong sih jangan bandingin diri sendiri dengan orang lain. Tolong bandingin diri kamu dengan versi diri kamu di hari-hari sebelumnya, biar jadi self reflection juga untuk apa yang kira-kira belum atau dilupakan di hari ini. Mungkin kurang senyum, mungkin kurang banyak berterima kasih, mungkin kurang banyak membantu ibu di dapur, atau mungkin kurang banyak menanyakan kabar kepada bapak yang baru saja pulang kerja. Hal-hal sederhana itulah yang kadang kalau diingat lagi bikin kita waras dan bikin kita balik ke rumah kita sendiri. Dari aku yang hampir nyerah, padahal udah mau nyerah, aku cuma diingatkan kembali bahwa hey guys, kamu sudah sejauh ini. Kata orang-orang kamu sudah banyak membantu orang lain. Kalau kamu nyerah, kalau kamu capek, kamu cuma perlu banyak waktu untuk istirahat. Jangan pikirin yang lain. Jangan pikirin goals dulu. Pikirin tujuan awal kamu. Untuk apa kamu menulis, untuk apa kamu berbagi pesan, berbagi cerita. Itu saja. Aku mau berterima kasih banyak untuk pendengar podcast kita dan waktu yang sudah mungkin
mengirimkan pesan ke Instagram aku untuk membuatkan aku untuk support dan kasih hal-hal baik lainnya. Aku terima kasih banyak ke kalian. Aku cuman bisa berharap semoga masih ada episode selanjutnya, dan ini gak jadi episode terakhir. Semoga ya. Maaf kalau episode kali ini gak ada intinya sama sekali. Yang kalian dengar cuman keluhan-keluhan dari aku. Aku minta maaf banget ke kalian, karena aku juga manusia biasa. Aku gak bisa setiap hari kasih semangat ke kalian. Aku gak bisa setiap hari menguatkan banyak orang lain. Terkadang justru aku yang perlu dikuatkan. Justru aku yang perlu dipeluk. Justru aku yang perlu mendapatkan banyak kehangatan. Dan di saat aku merasa gelap, justru aku yang butuh penerangan. Terima kasih untuk kalian yang ingin nyerah. Beristirahatlah, karena nyerah gak bakalan bawa kita kemana-mana. Ingat, mungkin tujuannya tinggal satu langkah lagi, atau mungkin tinggal satu jengkal lagi. Kita gak pernah tahu kan. Aku tahu mungkin kita butuh bantuan uluran tangan dari orang lain, tapi jikalaupun tidak ada gak apa-apa. Karena pada hakikatnya bersama dengan orang lain, saat itu jugalah muncul potensi hati kita akan sakit. Karena sebaik-baiknya berpegangan adalah berpegangan kepada diri sendiri. Karena gak mungkin kan kamu ngelukain diri kamu sendiri. Itu aja. Jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, karena aku udah aktif lagi untuk nulis di sana. Seneng banget. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya tentang apa, itu cerita tentang kisah dua anak muda, yang satu insecure dan yang satunya tuh sering overthinking, dan satunya lagi tuh dari anak broken home. Jadi buat kalian yang mungkin pengen baca kisah tentang cinta hanya sebatas kasihan, cinta bertepuk sebelah tangan, wah kayaknya Kapal Kertas bisa jadi opsi yang bagus untuk kalian. Ya udah, terima kasih ya udah mau dengerin. Aku harap semoga kita masih bisa ketemu lagi di episode lainnya. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.